Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di program Balap pagi hari ini. Perenungan firman Tuhan kita ambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah hukum yang terutama dan pertama, sedangkan mengasihi sesama adalah hukum yang kedua. Itulah jawaban Tuhan Yesus kepada ahli Taurat kaum Farisi tentang hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Karena banyak di antara mereka yang sering memperdebatkan hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat. Melalui perenungan ini, ada beberapa pokok yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, mengasihi Allah adalah perintah pertama dan terutama dari semuanya. Juga merupakan perintah pertama yang tertulis di atas loh batu, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang artinya, kita harus selalu memiliki Dia satu-satunya sebagai Allah kita, pencipta kita. Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus meninggikan Dia melebihi dari segala-galanya. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Artinya, mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, yaitu melakukan segala perintah-perintahnya, seperti tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri adalah hukum kedua yang terpenting. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah semua orang tanpa terkecuali, yaitu mereka yang berbuat baik kepada kita maupun mereka yang tidak berbuat baik kepada kita. Mengasihi seperti diri kita sendiri artinya suatu sikap menyayangi sesama sebagaimana serupa dengan menyayangi diri sendiri, yaitu cara kita memperlakukan diri sendiri harus sama dengan cara memperlakukan orang lain. Contoh beberapa aplikasi di dalam mengasihi sesama ini bisa kita wujudkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Misalnya, milikilah pikiran yang positif. Jangan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, sebagaimana kita pun berharap demikian terhadap diri kita sendiri. Perkatakanlah hal-hal yang tulus yang menyenangkan hati orang lain, hal-hal yang membangun orang lain, hal-hal yang menguatkan orang lain, bukanlah hal yang menjatuhkan orang lain. Begitu pula, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, sebagaimana kita pun berharap demikian terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir, mari tebarkan dan taburlah perbuatan kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan hanya semata-mata berupa materi. Mulailah dengan cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, tetapi itu bisa membawa dampak sukacita bagi orang lain. Melalui tegur sapa, melalui senyum satu dengan yang lain, dan masih banyak lagi cara lain yang bisa kita lakukan. Melalui perenungan ini membuka pemahaman kita tentang arti bahasa kasih, arti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah kita boleh terus melakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita yakin pasti akan dimampukan. Semoga perenungan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Selamat berbagi kasih sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua.